Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustarina Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 17230034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 11 seminar akuntansi keuangan, yaitu sebuah artikel. Temanya adalah suku, judulnya yaitu kinerja suku dan obligasi di Malaysia. Yang pertama, pembahasan teori. Suku adalah istilah Arab, itu adalah bentuk jamak dari istilah syak yang artinya sertifikat. Istilah suku secara luas diterjemahkan sebagai obligasi Islam, meskipun terjemahan yang benar adalah sertifikat investasi Islam. Organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam secara resmi mendefinisikan suku sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili saham yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset terwujud. Hasil dan jasa penyebutan suku sebagai obligasi syariah dikarenakan adanya beberapa kesamaan antara suku dan obligasi, terutama dalam hal proses keuangannya. Faktanya, beberapa penelitian mengatakan bahwa suku merupakan inovasi untuk meniru fitur keuangan obligasi selain memenuhi prinsip keuangan Islam. Kami mengutip misalnya karya Lasansa dan Lin 2012. Yang kedua, kasus pasar suku adalah segmen keuangan Islam yang tumbuh paling cepat dan menjanjikan. Memang penerbitan suku meningkat pesat di seluruh dunia, terutama penerbitan suku melebihi 100 miliar dolar pada tahun 2012. Pasar suku Malaysia termasuk yang paling terstruktur di lapangan. Edisi pertama suku tanggal 90-an dengan suku korporasi yang diterbitkan oleh Shell MDS. Volume masalah ini di sekitar 30 juta dolar. Pasar suku dilakukan secara paralel dengan pasar obligasi konvensional. Keberhasilan luar biasa dari pasar suku di Malaysia, sebagian negara Malaysia. Namun Malaysia menghadapi persaingan yang meningkat dari negara-negara lain di kawasan seperti Indonesia, Singapura, dan negara-negara lain selain Timur Tengah dan Teluk seperti UEA, Bahrain, dan Arab Saudi. Malaysia adalah negara pertama dan paling dinamis yang menerbitkan suku dan muncul sebagai pelopor suku global dengan 67% dari total volume penerbitan antara 2009 dan 2012. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian pada pasar Malaysia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data riwayat harian TRBPAM AL Bond Index yang diperoleh melalui website Bond Pricing Agency Malaysia atau BPAM. Rangkaian indeks ini dibuat pada tahun 2007 oleh Thomson Reuters dan Malaysian Bond Pricing Agency. Indeks-indeks ini sangat mewakili pasar suku dan obligasi Malaysia. Oleh karena itu, pilihan kami atas indeks-indeks tersebut dalam konteks penelitian ini. Yang keempat, teknik analisis data. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menganalisis signifikansi statistik dari perbedaan antara nilai rata-rata pengembalian dari berbagai portofolio. Pengujian ini digunakan adalah uji T sampel berpasangan. Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah sarana pengembalian suku dan portofolio obligasi berbeda secara signifikan. Pengujian juga dilakukan terhadap cara pengembalian portofolio suku yang berbeda dan portofolio obligasi terkait dengan jatuh tempo mereka. Hasil uji T antara suku dan portofolio obligasi disajikan pada tabel 2. Hasil ini secara statistik tidak signifikan, hanya saja hasil portofolio suku dan obligasi berjangka waktu 3 bulan hingga 1 tahun secara statistik signifikan. Yang kelima, hasil penelitian. Pertama, kami membahas pentingnya perbedaan pengembalian rata-rata portofolio. Yang kedua, membahas korelasi pengembalian portofolio untuk masalah signifikansi perbedaan rata-rata return portofolio. Hasil Pirate sampel T menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik hanya antara portofolio suku dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Hasil korelasi menunjukkan korelasi yang signifikan dan positif antara return suku dan portofolio obligasi. Sekian presentasi artikel dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.